yang ingin saya sampaikan pada malam ini. Pertama, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Al-Mukarram Kiai Wasil, berbicara tentang masalah sholat. Sholat ini kan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Itu sholatnya. Sabda Rasulullah SAW. Atau kalau di dalam hadis yang terkenal, Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, dibangun di atas 5 fondasi. Yang namanya bangunan itu tergantung fondasinya. Kalau fondasinya kuat, insya Allah bangunannya kokoh. Kalau fondasinya lemah, bangunannya ambruk, lemah. Dan 5 fondasi ini sifatnya hierarkis. Hierarkis itu artinya apa? Yang pertama menentukan yang kedua, lalu yang kedua menentukan berikutnya, dan seterusnya. Apa saja dari 5 fondasi bangunan Islam ini? Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu yang pertama. Dan ini kesaksian, mengapa di sini bersaksi? Bersaksi itu artinya sesuatu kalau kita saksikan, kita akan yakin. Di sini bersaksi karena kita benar-benar yakin. Maksudnya kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama, syahadat. Dan ini syahadat ini menentukan rukun-rukun berikutnya. Orang kalau tidak bersyahadat, atau syahadatnya tidak sah, atau syahadatnya sah tetapi akidahnya gak benar, bukan ahlus sunnah wal jamaah, maka sholatnya gak diterima, puasanya gak diterima, zakatnya gak diterima, hajinya gak diterima. Makanya akidah ini penting. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah itu penting. Para ulama kita dalam rangka membentengi bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ini membuat konsep yang disebut dengan sifat 20. Wujud, qidam, baqa. Ini kan konteksnya ke sana. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan ini harus benar akidahnya. Karena kalau salah, yang lain gak diterima. Ini akidah. Dan akidah ini sangat penting. Apalagi pada masa sekarang ya. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan seterusnya, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Hal-hal yang menjadi keimanan kita ini banyak mendapat rongrongan. Apalagi dengan adanya media sosial, adanya HP. Kita harus benar-benar bisa mendidik anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang sekitar kita, agar imannya ini benar-benar kuat. Tiada Tuhan selain Allah. Mengapa? Ya khawatir karena di media sosial itu banyak ajakan-ajakan untuk merusak keimanan kepada Allah. Biasanya dari pinggir-pinggir, gak langsung menolak adanya Allah. Biasanya beriman kepada kebangkitan dari alam kubur, hari kiamat. Ini disebarkan di media sosial.
Orang-orang mengajak gak percaya pada hari kebangkitan dari alam kubur, bahwa nanti setelah kiamat manusia akan kiamat lagi lalu hidup lagi. Gak percaya, ya karena memang orang-orang kafir gak percaya. Kalau orang Islam kan percaya. Ini kita harus tahu apa namanya ya. Jadi harus tahu dasar-dasarnya bahwa kebangkitan dari alam kubur itu benar-benar ada. Makanya di dalam sholat tahajud wa annal ba'tsa haq, dan sesungguhnya kebangkitan dari alam kubur itu benar, dan seterusnya. Kemudian beriman bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini seperti diterangkan ya di dalam kitab-kitab akidah yang disebut dengan Aqaidul Khamsin, akidah 50, atau diperkecil menjadi 20. Sebenarnya 50 juga yang diterangkan. Saudara dulu di kampung ya, atau ada kitab yang dijual sampai sekarang karangan ulama dulu, sifat 20. Setelah dibaca jumlahnya 50. Mengapa dibilang 20? Karena kalau dibilang 50 macam banyak ya. Akhirnya ekebala 20, padahal second. Padahal 50 itu. Sifat wajib 20, 50 itu artinya 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah. Lalu 4 sifat wajib bagi para rasul, 4 sifat mustahil bagi para rasul, 1 sifat jaiz bagi para rasul. Ini pelajaran dulu. Dan ini perlu diajarkan. Karena anak-anak sekarang ini, apalagi sudah ramai media sosial dan lain sebagainya, ini semakin sedikit pelajaran-pelajaran seperti itu. Saya ini keliling di Nusantara di mana-mana. Sudah banyak yang tidak memperkenalkan, tidak mengajarkan sifat 20. Kalau dulu tahun 80-an dan sebelumnya, sifat 20 ini kan jadi pujian di masjid, di kampung-kampung. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyan qudrat iradan ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, ini namanya konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa para ulama dulu membangun konsep sifat 20? Yang pertama agar kita makrifat kepada Allah. Tujuannya agar kita kenal. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah itu agar sempurna. Jadi tujuannya agar kita makrifat. Kok makrifat? Kita ini kan wajib makrifat pada Allah, wajib kenal. Cuman di dunia Allah gak bisa dilihat, kita gak bisa melihat Allah. Maka makrifat kepada Allah melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat 20. Kalau bukan sifat 20 gak bisa. Tauhid 3 punya Wahabi, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, gak bisa makrifat, kacau. Tapi kalau sifat 20 bisa makrifat dan bisa menghadapi siapa saja. Nah, sifat 20 ini kalau dipikir-pikir sebenarnya menjawab soal-soal yang mendasar tentang Allah. Saudara kalau kenalan dengan orang,
Kan pasti pertanyaan pertama, siapa namamu? Pas saya ras mana sampeyan. Setelah dijawab, nama saya ini. Nanti ditanya lagi, umur berapa sekarang? Baru setengah abad. Ki setengah, benih setengah tahun, keng setengah abad. Berarti kan seket. Baru setengah abad. Kemudian setelah itu ditanya, tinggal di mana? Kan begitu. Sifat 20 itu gitu juga. Kita ini sehari semalam beribadah kepada Allah. Mau tidur baca doa, mau tidur ambil wudhu dulu lalu baca doa. Bangun tidur baca doa. Habis itu kamar mandi baca doa. Terus baca beribadah terus. Pasti pertanyaan pertama, apakah Allah ada? Jawabannya sifat wujud. Pertanyaan kedua, kalau Allah ada sejak kapan? Karena di KTP orang ada tanggal lahir, identitas. Jawabannya sifat qidam. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Ditanya lagi, sampai kapan wujudnya Allah? Jawabannya adalah baqa. Allah maha kekal, maha abadi. Lalu ditanya lagi, Allah itu wujud qidam baqa. Seperti apa? Jawabannya mukhalafatu lil hawaditsi. Allah tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Kalau dibilang seperti apa berarti kan serupa. Gak serupa, gak ada yang serupa dengan Allah. Mau dibilang seperti apa? Ini namanya akidah ahlus sunnah. Kalau Wahabi beda saudara. Bedanya apa? Allah seperti apa? Ya Allah itu mukhalafatu lil hawaditsi, tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Mirip apa? Di sebagian kitab Wahabi diterangkan Tuhan itu mirip anak muda yang belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Lebarnya 3,5 meter. Karena 60 zira. Tingginya 60 zira, lalu lebarnya 7 zira. 1 zira itu kan setengah meter. Kalau 60 kan berarti 30 meter. Dan ini mirip akidahnya Yahudi. Kalau menurut Yahudi, Tuhan itu seperti laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya dah putih semua. Tingginya 30 meter, lebarnya 3,5 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua dari Tuhannya Wahabi. Ini beda saudara dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ahlus sunnah jawabannya apa? Mukhalafatu lil hawadits. Allah tak serupa dengan perkara yang baru. Dan gak boleh ikut akidah yang kayak Wahabi, karena itu namanya mujassimah. Mujassimah itu orang yang menjasmanikan Tuhan. Tuhan dianggap barang jasmani seperti manusia. Atau musyabbihah, menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Bermakmum pada orang yang mujassimah itu makruh. Ada yang mengatakan tidak sah. Berat. Karenanya akidah ini penting. Akidah gak benar, sholat gak diterima. Ini masalah 5 rukun ya. Kemudian soalan yang ke-5, Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawaditsi. Alamatnya di mana? Kita ini kalau kenal dengan orang, kalau sudah cocok kan ingin silaturahmi. Di mana rumahnya? Ingin silaturahmi. Kalau Tuhan ditanya jawabannya qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? Allah gak butuh pada tempat, Allah gak butuh pada yang mengatur, menentukan atau menciptakan. Gak butuh. Kalau Wahabi beda lagi. Tuhan alamatnya di mana? Lo belum tahu. Di mana? Di Arash. Wah, jauh banget ya. Gimana kalau ada perlu? Pesawat belum ada ke Arash. Nanti kata dia, jangan khawatir. Setiap pukul 2 malam
Tuhan turun ke langit pertama di dunia. Ngapain turun? Mendengar doa kamu, makanya bangun sholat tahajud. Ditanya dia, memangnya kalau gak turun Tuhan gak dengar? Bingung. Kalau jawab gak dengar, kufur. Kalau jawab dengar, takut ditanya lagi. Kalau dengar, ngapain turun? Nanti ditanya lagi, itu turun pukul 2 ikut waktu daerah mana? Kan pukul 2 istiwa, tiap daerah ini beda-beda. Di sini pukul 2, di Bali masih belum. Oh, di Bali sudah lewat ya. Jadi di Bali pukul 2, di sini belum. Di sini pukul 2, di Jawa Tengah belum. Di Jawa Tengah pukul 2 istiwa, Jakarta belum. Ditanya, itu pukul 2 ikut waktu daerah mana? Ya sesuai waktu daerah masing-masing. Berarti turun terus. Kalau turun terus, lalu naiknya kapan? Akidah yang tidak benar itu gak masuk akal, saudara. Makanya kalau ahlus sunnah, Tuhan itu maha suci dari tempat. Tuhan tidak bertempat. Nah ini sifat wajib 20. Tidak hanya mengingatkan. Karena perbedaan kita dengan Wahabi paling banyak. Wahabi bilang Tuhan bertempat di arasy, tiap pukul 2 malam turun ke langit. Lalu rupanya mirip manusia di kitab mereka. Biar kita gak masuk ke dalam faham itu. Karena mungkin akidahnya dulu dipelajari waktu masih kecil. Karena sudah lama akhirnya lupa. Dan Wahabi banyak punya radio, punya televisi, punya macam-macam. Khawatir anak-anak kita terpengaruh dengan itu. Nah ini akidah. Kemudian rukun yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan sholat. Mengapa disebut mendirikan sholat, bukan bersolat? Karena sholat ini harus dikerjakan dengan sempurna. Bukan yang penting sholat, tetapi harus benar-benar sholat. Makanya perintah sholat di dalam Al-Quran, aqimus sholah, dirikan sholat, tegakkan sholat. Dalam awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar mendirikan salat? Ini pertanyaan berat, saudara. Benar-benar mendirikan salat. Mengapa berat? Salat ini, kita ini memang perlu mengevaluasi diri. Sholat kita ini umur sekian, kira-kira bertambah apa enggak kualitasnya dibanding masa-masa lalu. Karena sholat itu bertingkat-tingkat. Ada orang pokoknya sholat, ya, mungkin dia ikut ke masjid, pokoknya bermakmum, entah bacaannya benar apa salah, gak peduli dia. Ini namanya pokoknya sholat. Ada yang begitu. Ya lumayan lah daripada gak sholat sama sekali. Kan iya. Ya pokoknya sholat namanya. Entah bacanya benar apa salah gak ngurus. Dan ini kemarin saya mendapat laporan dari jamaah di Sumatera. Dia mengumpulkan jamaah belajar Al-Quran. Begitu dites bacaan sholatnya, ternyata gak ada yang benar semua. Itu di Sumatera. Mungkin kalau di Jawa, apalagi di Jember, mungkin benar semua. Kalau dites itu dites bacaannya, saudara, bacaannya. Jadi ada orang yang pokoknya sholat, entah gerakannya salah, bacaannya salah, gak ngurus. Pokoknya sholat ke masjid. Ya ini pokoknya sholat lah, ya gak apa-apa. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi kelasnya, levelnya lebih tinggi dari tadi. Gimana yang lebih tinggi? Wudunya sudah betul, kemudian
gerakannya juga sudah betul seperti yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih, lalu bacaannya juga betul semua. Ini kelas 2. Ini bagus, berarti ini sholat yang sah, benar-benar sah ini. Benar-benar sah menurut ahli syar'i, menurut kitab fikih. Entah pada waktu sholat apakah pikirannya ada di sawah, apakah pikirannya ada di pasar, gak ngurus. Yang penting bacaannya betul. Ini kan sholat kelas 2 namanya. Ada sholat kelas 3, ya, ada sholat yang lebih dari ini. Gimana syarat rukunnya tepat, sunnahnya dilaksanakan, bacaannya benar. Lebih dari itu, orang ini berusaha untuk selalu khusyuk di dalam ibadah kepada Allah. Khusyuk itu artinya apa? Setiap kita bergerak, setiap kita membaca, maka hati kita merenungkan apa yang kita baca itu. Bacaan itu kita renungkan semua, mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Dan ini sholat yang paling berat, saudara. Jadi kata sebagian guru saya, sebagian guru kami ketika di pondok dulu yang terkenal waliullah, almarhum Ki Hasani, pernah bilang, saiki gak ono wong sholat, sing ono ngelamun ing dalam sholat. Ya memang sholat, cuma begitu takbiratul ihram semuanya diingat. Sampai kuncinya yang kemarin lupa, ingat di dalam sholat. Nanti setelah selesai, gini ya, kalau sholat yang hilang bisa diingat. Bangga dia dengan sholatnya, padahal gak khusyuk itu. Khusyuknya hilang. Nah, yang disebut mendirikan sholat ini kan yang ketiga. Dan sholat seperti ini, kata para ulama, yang berpengaruh positif dalam kehidupan kita. Kalau kita mikir-mikir ini, kayaknya kelas berapa ibadah kita ya? Karena ini yang kelas 3 yang khusyuk. Apa sudah kelas 2 ya? Atau antara kelas 2 dan kelas 1? Gak tahu. Ini sholat, saudara, ini mendirikan sholat. Dan sholat ini penting, karena kalau sholat ini gak betul ya, gak diterima, yang setelahnya gak diterima juga, gak lengkap, gak diterima juga. Kan besok ibadah yang ditanya pertama kali di akhirat kan sholat. Kalau sholatnya sempurna, yang lain pasti lulus. Tapi kalau sholatnya gak sempurna, ditanya juga yang lain. Ini yang lain pasti ruwet ini sholatnya gak lulus. Kira-kira ya, kita ini bisa enggak? Kita ini harus berusaha, harus selalu evaluasi agar sholat kita ini lulus. Jangan hanya gambaran sholat. Makanya memang perlu ya, kita ini belajar terus bagaimana sekiranya kita sholat ini benar-benar sempurna. Kalau orang ini sholatnya sempurna, ini yang disebut di dalam Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Atau misalnya di dalam sholat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Benar-benar beruntung orang-orang beriman. Siapa? Mereka yang di dalam sholatnya selalu khusyuk. Kita ini kalau berbicara khusyuk hanya teori. Imam Ghazali sendiri setelah menerangkan cara khusyuk di dalam sholat, ketika baca ini yang kamu renungkan begini, ketika bergerak begini renungan kamu begini. Setelah selesai kata beliau, seperti kita ini gak bisa begini. Itu Imam Ghazali. Tapi menurut saya beliau bisa. Yang gak bisa ya mungkin, yang gak bisa ya kita lah yang gak bisa. Memang berat, tapi kita harus berusaha ini. Ini sholat.
Makanya memang saya ini senang dengan teman-teman ya, saudara-saudara di Jamaah Tabligh ini dalam masalah sholat. Karena kemana-mana yang diajak sholat, kemana-mana ngajak orang lain sholat. Karena orang ini kalau sholat, jaminan dari Al-Quran akan meninggalkan maksiat. Kalau masih maksiat, berarti sholatnya ada masalah. Kalau masih maksiat, karena itu standar di dalam Al-Quran. Kalau masih maksiat, sholatnya ada masalah. Kalau orang ini sholatnya sudah sempurna, insya Allah tidak ada maksiat. Karena ini jaminan Al-Quran, saudara. Ini pentingnya sholat. Dan sholat ini kan yang wajib kan ada 5, ya, ada 5 waktu. Dan ini lagi ya yang perlu disampaikan. Sholat ini wajib. Kalau ada sholat yang pernah ditinggalkan dulu waktu masih muda itu wajib qadha. Walaupun sudah 40 tahun yang meninggalkan dulu. Jadi wajib qadha juga sholat yang ditinggalkan. Ini mengapa diterangkan Ustadz-ustadz Wahabi? Karena mengajak orang-orang taubat. Orang lama gak sholat dah, yang dulu gak usah diqadha. Yang penting kamu sekarang bertaubat, nanti sholatnya kamu banyak sedekah katanya. Loh, gak bisa, tetap wajib itu. Tetap wajib. Harus diusahakan memang. Sholat yang pernah kita tinggal harus diganti. Dan harus secepatnya. Kalau ada saudara kita yang dulu pernah meninggalkan sholat. Kadang-kadang orang ini berangkat umroh, haji, sholatnya kurang peduli. Entah jamak kosornya, entah di perjalanan, gak peduli. Mengapa? Yang penting ke tanah suci. Gak bisa begitu. Sholat ini nomor 1. Sholat harus didahulukan dari yang lain. Ini pentingnya masalah sholat. Dan saya ini saudara, saya mau cerita ya, bulan Ramadan kemarin itu khurud ke Amerika dan Kanada. Undangan ke Amerika dan Kanada. Di Amerika itu 3 minggu, di Kanada 1 minggu. Nah, dan sholat ini memang berpengaruh. Saya perhatikan berpengaruh. Pengaruhnya apa? Pertama, pengaruh pada peningkatan ekonomi. Yang kedua, berpengaruh pada kesolehan anak. Orang biasanya kalau sholatnya bagus, rajin ke masjid, rajin berjamaah, sholatnya istiqomah, insya Allah anak-anaknya baik-baik, mudah diatur. Tapi kalau orang tuanya jarang ke masjid atau jarang sholat, anaknya susah diatur. Saya perhatikan. Dan bukan cuma itu, ekonominya lemah. Kalau sholatnya agak nakal, ya kadang-kadang nggak sholat kaya, kadang-kadang itu kan namanya istidraj. Tapi saya perhatikan begitu. Nah, saya membacanya dari mana? Waktu di Amerika, saya diundang oleh komunitas Indonesia, Amerika, Kanada. Di Amerika ini masjidnya orang Indonesia cuma 5. Cuma ada 5 masjid. Sementara masjidnya orang India, India ini maksudnya India, Pakistan, Bangladesh. Saya sebut India lah, karena satu rumpun. Itu gak bisa dihitung. Banyak mereka bikin masjid. Pertanyaannya, mengapa orang Indonesia masjidnya cuma 5? Misalnya di Texas. Di Texas ini warga Indonesia sekitar 5.000. Masjidnya cuma 1. Kira-kira 5.000 orang cukup satu masjid? Kan gak cukup. Mengapa masjidnya cuma 1? Berarti gak senang bikin masjid. Mengapa gak senang bikin masjid? Mungkin kurang senang ke masjid. Kira-kira begitu.
Nah, kemudian perbandingan secara ekonomi, kalau orang India ini rata-rata sukses, secara ekonomi sukses. Ada yang jadi dokter, jadi dosen, kemudian jadi bos, rata-rata berniaga, berdagang. Kalau orang Indonesia, ada yang berdagang, tapi yang banyak itu jadi pekerja sama orang, kerja sama orang gimana? Ya ada yang usaha sendiri ada, tapi yang banyak kerja. Itu ekonomi. Jadi secara ekonomi ini jauh. Nah, kemudian dari kualitas ibadah beda juga. Bedanya apa? Masjidnya orang Indonesia, misalnya di Texas, di Houston, orang Indonesianya selama Ramadan yang taraweh diperkirakan antara 15 sampai 20 atau 25 lah kira-kira. Karena saya lihat yang ikut ngaji ke saya. Lalu yang 250 itu orang India, orang Arab, orang Afrika. Masjidnya penuh, cuma yang banyak datang orang India. Ada orang Arab, orang Afrika. Orang Indonesia cuma bikin masjid. Saya pikir-pikir masjidnya orang Indonesia di Amerika pada di Ejembel. Ternyata di mana-mana, waktu di New York ya, atau di Washington DC. Di Washington itu ada masjidnya Indonesia, Masjid Al-Imam. Lalu di New York ada juga. Itu orang Indonesianya sedikit. Rata-rata jamaahnya India. Full masjidnya, cuma Indonesianya sedikit yang hadir. Jadi memang apa namanya ya, semangat ke masjid ini kurang. Jadi ekonominya juga beda seperti saya katakan tadi. Kemudian bukan hanya itu, Indonesia ini kalau bikin masjid lama mau jadi. Sana masjid itu kebanyakan beli, karena gereja dijual. Di Amerika dan Eropa ini kira-kira sejak 35 tahun yang lalu atau lebih, gereja itu sudah gak ada jamaahnya. Karena pastor sama gereja yang menghidupi jamaah. Kan jamaah itu bayar. Dan karena orang Kristen sudah gak mau ke gereja, pastornya pensiun, kemudian gerejanya bangunan lama di Amerika dan Eropa kan nggak boleh dibongkar. Undang-undang nggak boleh, harus dilestarikan. Akhirnya dijual. Nanti dibeli oleh orang Islam dijadikan masjid. Orang Indonesia ini kalau beli gereja mau dibikin masjid, cari sumbangan itu lama. Beda dengan orang India. Orang India ini masjidnya banyak. Dan mereka kalau bikin masjid cepat selesai. Mengapa cepat selesai? Ustadznya pengumuman ketika kumpul, saudara-saudara, ini saudara kita yang muslim di sana jauh dari sini, dan sudah cukup kalau punya masjid dan ada ustadz yang akan jadi marbot ngurus masjidnya. Di sana ada gereja mau dijual, harganya sekian, ayo sumbangan. Kota amal berjalan. Orang India, orang Pakistan, orang Bangla, kalau ngasih sumbangan, ambil dompetnya, gak mikir-mikir, ambil moroy sambut, moroy rakok sambut. Jadi cepat. Nanti di kota amal dijalankan ke ibu-ibu. Yang ibu-ibu ini gak bawa uang, jari-jarinya dilepas semua. Cincin-cincin gelang dilepas. Itu yang ibu-ibu. Ada bapak-bapak baru pulang dari dealer beli mobil, kontaknya langsung dikasihkan. Ini masih baru katanya. Ini suratnya. Udah jual aja. Saya pulang naik Grab. Pulangnya naik Grab.
Lalu ada ibu-ibu maju ke depan, ngasih kalungnya besar. Suaminya kelihatan dikejar, diminta sama imamnya, Pak Imam, baik Ustaz, itu punya istri saya katanya. Iya, saya minta berapa harganya ini. Setelah ditimbang harganya sekian, dibayar sama dia, dikasihkan ke istrinya. Akhirnya keluar, begitu keluar suaminya ke mobil, istrinya masuk lagi, kalungnya dikasihkan lagi. Itu kalau orang India ya. Kalau orang Indonesia, kota amal berjalan, buka dompet. Setelah lihat dompet, istikharah dulu. Ini kira-kira yang dikeluarkan yang mana? Beda saudara. Ternyata yang keluar 1 lembar saudara. Lama masjidnya. Sampai ada masjidnya orang Indonesia di Atlanta belum lunas sampai sekarang. Yang ke masjid juga sedikit, yang nyumbang ya juga sedikit. Ya susah memang orang Indonesia ini. Ini memang secara ekonomi ya, secara ekonomi jauh. Kemudian pengaruh pada anak. Karena orang India ini kan memang banyak ngisi masjid-masjid. Anak-anaknya itu rata-rata istiqomah. Saya perhatikan. Anaknya yang perempuan sekolah di sekolah umum itu pakai jilbab, rata-rata pakai jilbab. Kalau orang Indonesia jangan ditanya lah. Jangankan di Amerika, sama dengan di sini orang Indonesia. Kadang-kadang datang ngaji ke saya di daerah-daerah yang nggak ada masjid, biasanya di rumah tokoh. Orang Indonesia yang sudah lama di situ ditokohkan, biasanya ngaji di situ. Sebagian saudari kita yang dari Indonesia, yang perempuan, kerudungnya ditaruh di leher. Baru begini, saya mikir-mikir, cek tak cek atas apa sepertinya. Nanti Pak Yai selamat, ada remere pasti, kayak pasang bener. Dekik muntak ngabes esangku, sombong, ya bos maksiat pasaan sadari. Itu saudara kita, saudara. Kadang-kadang malam waktu ngaji pakai kerudung. Kalau aku udah ketemu boleh letak kerudungan, wah ada semalam meruah saya jilbab kan, saya tenjak letak ngaku. Memang beda memang. Dan ibadahnya masjid Indonesia dengan mereka beda tarawehnya. Kalau masjid Indonesia ibadah taraweh itu cuma 1 kloter dan itu biasanya 11 rakaat. Dan itu orang Aswaja, NU juga. Ini Ahlus Sunnah kok 11 ini. Kalau masjidnya orang India, itu kalau awal-awal Ramadan 3 kloter sholat taraweh. Rakaatnya 23. Jam 9 sampai setengah 11 kloter pertama full sampai belakang. Jam 11 kloter kedua 23 full sampai belakang. Jam 1 kloter ketiga full. Masjidnya orang Indonesia cukup 11 rakaat dan 1 kloter. Beda memang. Peker-peker mak pada bi Iromari bi Jember. Artinya apa? Memang beda. Dan ini makanya ini penting ya, kita ini mengembangkan gimana caranya saudara-saudara kita ini sholat, saudara-saudara kita ini khuruj. Kita khuruj ini ada gunanya. Dan kita ya gak perlu peduli dengan orang yang bilang jamaah tabligh sesat, khuruj sesat, gak perlu. Kita ini kalau Wali Songo gak khuruj ke sini belum Islam saudara kita ini. Karena khuruj ini sejak dulu ya khuruj. Rasulullah SAW mengutus para sahabat kemana-mana. Itu khuruj. Dan dulu itu khuruj ada yang pergi berdakwah, ada yang perang. Dan dulu yang berdakwah ini gak seperti sekarang saudara. Coba kita bayangkan, Wali Songo waktu khuruj ke sini. Kira-kira enak siapa beliau dengan kita kalau khuruj?
Kita ini naiknya mobilnya ber-AC. Nanti sampai di daerah tujuan, kamarnya ada AC-nya juga. Kira-kira Wali Songo dulu. Kita ini kalau ingat pendahulu kita, ya kita ini cuma formalitas aja sebenarnya. Ya pokoknya niru-niru dikit lah daripada enggak sama sekali. Ini masih dibid'ahkan, padahal baru dikit ini. Gimana kalau full kayak orang-orang dulu? Bayangkan ya, Wali Songo ini asalnya dari India, leluhurnya dari Uzbek kan? Kan Wali Songo ini zurriyatnya Sayyid Abdul Malik bin Alawi, khurut ke India. Lalu putranya Sayyid Abdullah Al-Badkhan ke Uzbekistan, Ahmad Shah Jalal di Uzbekistan. Baru putranya Sayyid Jamaluddin Al-Husain ini ke Campa. Kemudian kan kabarnya yang meninggal di Wajo di Sulawesi. Lalu cucu-cucunya yang jadi Wali Songo. Itu yang ditinggalkan siapa saja saudara. Bukan hanya keluarga, kampung halaman ditinggalkan. Tapi karena perjuangan mereka ya, Wali Songo khurutnya luar biasa. Bersyukur kepada Allah, bangsa kita ini mayoritas menjadi muslim. Saya pada waktu ceramah di depan orang-orang India di Toronto di Kanada, saya bilang bangsa kami ini muslim karena ada orang India khurut ke negeri kami, Wali Songo dari sana. Saya bilang begitu, akhirnya mereka terharu. Kalian kesini jangan cuma bisnis, jangan cuma ini, tapi gimana kira-kira Amerika, Kanada ini menjadi muslimnya tambah berkembang ke depan. Saya bilang begitu, mereka terharu. Ini khurut ini sudah biasa dari dulu. Bayangkan ulama-ulama dulu ya, khurutnya luar biasa. Dan ini apa namanya? Orang itu seperti disampaikan di dalam hadis ya, ikhtitam Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbi." Siapa yang menjadikan akhirat sebagai pikirannya, yang dipikirkan akhirat terus. Kalau pagi kerja jam 11 ingat, ini sebentar lagi zuhur, pulang. Habis itu istirahat, berangkat lagi. Kemudian jam 2 lebih, sebentar lagi asar, pulang. Jadi akhirat terus yang dipikir. Bukan gak kerja, waktunya kerja ya kerja. Memang dunia tempat kerja memang. Kecuali yang gak perlu kerja. Karena orang ini memang sumber ekonominya diciptakan beda-beda oleh Allah. Tapi yang penting pikirannya akhirat terus. Orang ini kalau pikirannya akhirat terus, 3 anugerah yang diberikan oleh Allah. Yang pertama, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah jadikan rasa kaya di hatinya. Apa kaya hati? Hatinya tidak galau, tidak risau, tidak gelisah, tidak khawatir mengenai rizki yang akan datang. Ini yang pertama. Yang kedua, wa jama'alahu syamlahu. Allah himpun dia dengan orang-orangnya. Artinya orang ini mudah rukun dengan orang lain, dan orang mudah rukun dengan dia. Karena orangnya ikhlas, gak ada ambisi, gak ada hasud pada orang, gak ada iri. Mengapa? Gak sempat mikiri orang, yang dipikiri akhirat terus. Yang ketiga, wa atathud dunya wa hiya raghimatun. Orang yang pikirannya akhirat terus, dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Artinya dunianya datang sampai menyembah-nyembah saudara, sampai ditolak-tolak. Ini kalau pikirannya akhirat terus. Kemudian yang kedua dalam hadis ini, wa man kanatid dunya hammahu. Siapa yang menjadikan dunia sebagai pikirannya, pikirannya dunia terus, sampai dalam sholat ingat bisnis. Allahu Akbar, bisnis yang diingat. Kan dunia terus. Kalau orang ini pikirannya dunia terus, oleh Allah diberikan 3 akibat. Apa?
Pertama, ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran antara kedua matanya. Maksudnya apa? Bukan gak punya uang, tapi hatinya yang fakir, pikirannya galau, risau, gelisah, khawatir mengenai rezeki yang akan datang. Pikiran. Kadang-kadang uangnya cukup dimakan setahun, tapi galau. Mau makan apa nanti? Padahal uangnya banyak. Ini kalau orang pikirannya dunia. Karenanya ini jadi introspeksi pada diri kita. Kalau suatu saat kita galau soal dunia, jangan-jangan kita gak mikir akhirat. Saya ini pikiran apa kok galau soal ini? Ini introspeksi. Yang kedua, orang yang pikirannya dunia terus, wa farraqa alaihi syamlahu. Allah cerai-beraikan dengan orang-orangnya. Kempang atau karang di orang. Bi taretana atau karang, bi tatan kena atau karang. Semuanya. Ini yang kedua. Akibat yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia yang datang kepadanya hanya yang ditakdirkan oleh Allah. Terus sokia tak lum soki. Kadang lah soki kengki aroma sama larat. Ada kadang mobilnya bagus, anunya banyak, saudaranya mengeluh, lebih mengeluh dia. Boh, jarang motor nyaman, mak nggak sesusan boleh. Mengapa? Karena pikirannya. Ini introspeksi pada kita, saudara. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan harus memprioritaskan akhirat. Akhirat itu harus ada di depan. Nah ini saudara-saudara, hal-hal yang perlu saya sampaikan pada malam ini. Karena ini ada tanya jawab ya. Hah? Ada tanya jawab nanti terakhir ya. Yang saya sampaikan mau saya tanyakan, yang bisa jawab dapat hadiah. Ya gak tahu hadiahnya ini apa, dolar, apa rupiah, apa kertas atau apa. Karena ini rahasia Tuhan ini. Gak ada yang tahu isinya. Karena dibungkus biar gak diketahui isinya. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau tanya. Juga yang mau tanya.